Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, kembali bertemu dengan saya lagi, Khotim Fadli. Kali ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Nah, sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap? Teman-teman, kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang punya banyak sekali penduduk. Jadi jumlah penduduk Indonesia tergolong jumlah penduduk yang banyak. Bahkan menduduki peringkat keempat negara di dunia dengan memiliki penduduk terbanyak setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Nah, banyaknya jumlah penduduk ini juga menimbulkan berbagai permasalahan. Di antaranya seperti yang bisa teman-teman lihat di sekitar teman-teman, yakni orang-orang mengantri ataupun berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan, entah itu melalui bursa kerja atau job fair ataupun hal-hal lain. Namun demikian, permasalahan tenaga kerja bukan hanya sebatas pencari kerja saja. Oleh karena itu, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang ketenaga kerjaan. Dan nanti pada part selanjutnya, di pertemuan selanjutnya juga akan kita bahas tentang permasalahan-permasalahannya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang konsep ketenaga kerjaan. Teman-teman, apa sih ketenaga kerjaan itu? Ya, ketenaga kerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Secara umum, seluruh penduduk yang ada pada suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, lantas apa sih tenaga kerja itu? Nah, di sini saya sebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, tenaga kerja merupakan penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Kemudian, apa sih jenis-jenis dari tenaga kerja? Nah, di sini ada jenis tenaga kerja berdasarkan sifat. Jenis tenaga kerja berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yakni jenis tenaga kerja jasmaniah atau fisik dan jenis tenaga kerja rohaniah atau non-fisik. Nah, jenis tenaga kerja jasmaniah atau fisik yakni jenis tenaga kerja yang dalam melakukan kegiatan kerjanya menggunakan tenaga fisik saja. Nah, contohnya apa? Contohnya kuli bangunan, buruh tani, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah rohaniah atau non-fisik, yakni tenaga kerja yang dalam melakukan kegiatan kerjanya menggunakan gagasan, ide, atau kemampuan berpikir. Jadi pekerjanya itu memanfaatkan atau memaksimalkan kemampuan-kemampuan idenya atau kemampuan berpikirnya. Contohnya apa? Contohnya guru, dokter, dan lain-lain. Kemudian jenis tenaga kerja yang berikutnya yakni berdasarkan keahliannya. Nah, kalau berdasarkan keahliannya, jenis tenaga kerja dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Nah, contohnya apa? Contohnya guru, dosen, akuntan, dokter, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga kerja terlatih.
Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya supir, kemudian masinis, kemudian juru masak, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pelatihan dalam melakukan pekerjaan. Contohnya apa? Contoh kuli panggul, buruh tani, dan lain-lain. Untuk tenaga kerja terdidik dan terlatih tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada kalanya tenaga kerja terdidik, di situ tenaga kerjanya lebih siap secara materi, secara keilmuan. Tapi ada kelemahannya, yakni terkadang belum sepenuhnya siap di dunia kerja. Karena hal-hal yang dia kuasai adalah terkait teori. Berbeda dengan tenaga kerja yang terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih di sini kelebihannya adalah lebih siap pada pasar, lebih siap pada dunia kerja. Namun terkadang perlu adanya pendidikan ataupun pengetahuan. Nah, itu tadi beberapa jenis dari tenaga kerja berdasarkan sifatnya ataupun berdasarkan keahliannya. Nah, dari situ paham ya apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Seperti tadi yang saya sampaikan di atas, bahwa setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, jadi tenaga kerja ini terdiri atas angkatan kerja dan juga bukan angkatan kerja. Nah, apa sih angkatan kerja dan bukan angkatan kerja? Teman-teman, angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Nah, usia kerja ini kalau di negara berkembang seperti halnya Indonesia adalah orang yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun, baik yang telah bekerja maupun yang belum bekerja. Jadi misalkan kalian ini termasuk yang sudah berusia di atas 15 tahun tapi ternyata tidak sedang bekerja, maka kalian sebenarnya juga masih termasuk angkatan kerja. Nah, angkatan kerja terdiri atas penduduk yang memiliki ciri-ciri yakni mampu bekerja, kemudian mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja, atau tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri dari angkatan kerja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah berusia 15 sampai dengan 64 tahun, maka di sini ada penggolongan angkatan kerja, yakni yang pertama adalah golongan bekerja atau employment. Employment merupakan angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh permintaan kerja. Jadi ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah bekerja. Kemudian golongan angkatan kerja yang berikutnya adalah golongan pengangguran atau unemployment, yakni merupakan angkatan kerja yang ingin bekerja tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, tadi ada angkatan kerja, lantas apa itu bukan angkatan kerja? Nah, di sini bukan angkatan kerja adalah penduduk yang dianggap tidak mampu atau kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Tadi usia kerja adalah 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Jadi, penduduk yang kurang dari 15 tahun tersebut dan di atas 64 tahun dan tidak mau untuk bekerja walaupun ada permintaan pekerjaan disebut dengan bukan angkatan kerja. Bisa dipahami ya anak-anak, teman-teman? Nah, kemudian setiap angkatan kerja mempunyai peluang untuk bekerja. Peluang inilah yang disebut dengan tingkat kesempatan kerja. Kemudian, jumlah angkatan kerja yang berperan aktif dalam kegiatan perekonomian dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, tingkat partisipasi angkatan kerja atau biasanya disingkat dengan TPAK merupakan persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Jadi TPAK itu adalah persentase dari angkatan kerja dibagi penduduk bersubsidi
atas 15 tahun atau penduduk usia kerja. Ini adalah rumus yang sesuai atau yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian apa sih manfaatnya ketika kita mengetahui TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja? Nah, manfaatnya adalah untuk mengetahui keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan menciptakan barang dan atau jasa dalam suatu negara. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ialah kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja. Nah, teman-teman, di Indonesia masalah kesempatan kerja dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 27 ayat 2 berbunyi apa? Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, dari undang-undang tersebut, maka pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas penciptaan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Nah, kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk bekerja dan mengembangkan diri. Maka kesempatan kerja dapat berupa lapangan kerja yang sudah diisi maupun yang masih lowong. Penyedia kesempatan kerja siapa? Nah, penyedia kesempatan kerja itu bisa pengusaha, pemerintah, koperasi, dan unit kegiatan ekonomi lainnya. Nah, semakin banyak orang yang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yakni kesempatan kerja permanen dan kesempatan kerja temporer. Kesempatan kerja permanen yakni kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Jadi ini secara permanen. Kemudian kesempatan kerja temporer, yakni kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan baru lagi. Nah, ini biasanya misalkan seorang yang bekerja di pabrik, dia sebagai outsourcing misalkan, bukan pegawai tetap. Kemudian pada kurun waktu tertentu kontraknya habis, maka bisa jadi setelah kontrak habis dia akan menganggur. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi di atas, bahwa setiap angkatan kerja mempunyai peluang untuk bekerja. Peluang inilah yang disebut dengan apa tadi? Tingkat kesempatan kerja atau TKK. Nah, tingkat kesempatan kerja adalah persentase peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Nah, tingkat kesempatan kerja dapat menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pasar tenaga kerja. Nah, tingkat kesempatan kerja bisa dilihat ini di rumusnya bahwa TKK sama dengan orang yang bekerja dibagi angkatan kerja kali 100%. Oke, teman-teman, ini pembahasan kita terkait ketenaga kerjaan atau konsep ketenaga kerjaan. Untuk memperdalam pengetahuan, maka silakan mengerjakan tugas berikut ini. Ada beberapa tugas. Yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan. Kemudian yang kedua, sebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, analisislah perbedaan tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih dan sebutkan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang keempat, apa manfaat mengetahui tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian yang kelima, apa yang dimaksud dengan tingkat kesempatan kerja. Nah, silakan dikerjakan agar lebih paham materi tentang konsep ketenaga kerjaan. Sudah ya, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat, dan jika ada yang kurang jelas silahkan tanya di kelasmu masing-masing. Sampai berjumpa lagi dengan saya Khodim Fadli pada materi-materi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.